Nah ini kan seolah-olah tadi di perahu yang sama tapi ada skoci yang sudah disiapkan. Tapi maksud saya itu penyelenggara itu bantu, kan pertanyaan sudah didesain, sudah diketik. Ketika muncul pertanyaan A, kan harus di running tag. Ini loh A pertanyaannya. Nah, kecuali yang pertanyaan dari calon, kita nggak bisa. Iya, yang langsung tembak. Iya, langsung tembak itu nggak bisa. Nah, itu yang akan kita lihat di sesi kali ini. Ya, jadi masing-masing. Halo KPU, halo KPU, ke depan harus lebih baik gitu loh. Iya. Nanti Bapak jadi KPU-nya bisa jadi kaca lah. Kita nggak tahu kan. Jadi video selanjutnya kita akan putar terkait kandidat menanya kandidat. Jadi seperti apa? Berikut ini. Segmen 5. Ayo sahabat tanding, jangan tegang-tegang. Oh, dak kire-kire. Jadi nih, sahabatku paslon nomor 1, Bang Kodi dan Bang Rusli, saya pikir saya dengan Bapak sepakat, dengan visi misi Bapak pun saya pas sepakat. Dalam hal ini saya hanya ingin mengajak paslon nomor 1 ini berdoa agar Bangka Selatan ini mendapat pemimpin yang amanah ke depan. Saya pikir seperti itu aja, sahabat. Semoga dapat pencerahan. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan bisa ditanggapi ya. Bagaimana Pak? Ya, kami menanggapi dari bentuknya bukan pertanyaannya, mungkin hanya ajakan oleh pasangan paslon nomor 4. Jadi begini, kami dari KORI, kalau kita tinjau dari segi bahasa itu adalah pelaksana. Jadi KORI ini adalah wujud pelaksana. Dengan beradab, dengan berdoa dan diridhoi, maka akan jadilah suatu bentuk tujuan. Kalau mungkin dalam agama istilahnya syariatnya kita lakukan, apa yang kita lakukan berjalan seperti apa yang kita lihat, kita dengar, kemudian secara torikat kita melakukan perjalanan itu dan hasilnya adalah makrifat. Artinya kalau kita berkebun, hasil buahnya itu, itu kurang lebih itu pelaksananya itu adalah seorang KORI. Arti KORI itulah wujud pelaksana dari ketiga berdoa, beradab dan ridho. Terima kasih. Kepada paslon nomor urut 2, kami akan menanyakan bagaimana kira-kiranya formulasi, rencana aksi, serta implementasi dalam masa jabatan saudara agar visi misi yang Anda buat itu inovatif, produktif, dan kompetitif. Tadi kita sudah pertanyaannya itu ada sebenarnya dijawab pada saat pemaparan visi misi. Tapi ingin saya tekankan lagi bahwa visi misi dari pasangan beradab ini adalah untuk bukan hanya untuk memajukan Bangka Selatan, tapi meningkatkan levelnya menjadi lebih berkompetitif. Kita dengan produktivitas kita tahu daerah kita ini adalah daerah yang paling subur, tapi butuh juga inovasi. Di sini kita akan tegakkan industrinya, baik industri kecil, industri besar, dengan adanya juga jalur-jalur perdagangan baru seperti akan berdirinya jembatan Bahtera, itu akan sangat membantu sekali jalur perdagangan kita. Berarti pertanyaan yang sudah saya jawab tadi sebelumnya, maka UMKM perdagangan kita didukung juga dengan kepiawaian Pak Ahmad Damiri dalam mengolah pertanian, maka kita akan membuat Bangka Selatan ini lebih kompetitif ke depannya. Pak Damiri mungkin yang ditambahkan? Ya, dari segi kebijakan, ini ada beberapa kebijakan yang perlu kita revisi nanti sesuai dengan ini agar pelayanan ini lebih, kita pangkas birokrasi agar pelayanan lebih tepat, lebih baik, dan lebih cepat. Itu yang menjadi nanti perlawanan kita dalam pelaksanaan untuk ke depan seperti itu. Kemudian produksi seperti ini, bahwa kita tahu Bangka Selatan ini lumbung pangan untuk Babel. Nah, ke depan bagaimana Babel tidak mendatangkan beras dari luar daerah, tapi dari Bangka Selatan. Terima kasih. Tadi paslon nomor 3 bicara UMKM tentang memberi permodalan. Saya pikir kalau bicara kondisi normal boleh. Sementara dalam proses APBN kita 2021 itu pusat fokusnya ke bantuan-bantuan. Kira-kira bagaimana dan sumber dana dari mana pasangan nomor 3 ini bisa memberi permodalan di UMKM. Karena sumber dana itu untuk 2021 itu pusat sudah terfokus karena tidak ada kegiatan-kegiatan selain bantuan-bantuan.
Terima kasih. Paslon nomor urut 4. UMKM merupakan pendorong ekonomi yang dari masyarakat kecil. Pusat mempunyai program untuk bantuan modal UMKM, tapi yang perlu Anda ketahui, hanya berapa sekian persen UMKM yang mendapat modal itu, yang 2.400.000. Artinya masih banyak UMKM, pelaksana UMKM di desa-desa yang belum mendapatkan bantuan apa-apa. Tugas kita akan membuat APBD, memberi stimulus agar semua UMKM yang ada di desa-desa mendapatkan bantuan, baik modal maupun pemasarannya. Efektivitas penggunaan anggaran APBD itulah yang menjadi utama agar bisa dipergunakan seluas-luasnya untuk kepentingan masyarakat. Karena sebagaimana kita ketahui, APBD kita banyak yang dipergunakan tidak sebagaimana mestinya. Banyak pemborosan anggaran mengakibatkan kepentingan masyarakat menjadi tertinggal. Nah, tugas kami, insya Allah kami dikasih amanah kepada Tuhan memimpin Bangka Selatan bagaimana menggunakan anggaran secara efektivitas agar kiranya masyarakat bisa menikmati APBD dengan sebaik-baiknya. Kita akan beri stimulus kepada pengguna UMKM. Selain itu kita akan membantu mereka membangun, memasarkan, bagaimana membina, mempacking agar mereka menjadi barang yang menarik. Jadi tidak sekedar hanya modal. Jadi pusat betul memberi pemodalan, tapi tidak cukup untuk desa-desa. Terima kasih. Terima kasih. Kami ingin bertanya tidak terlalu panjang lebar kepada paslon nomor 2. Dalam rangka kita untuk membentuk karakteristik masyarakat Bangka Selatan yang dikatakan tadi dalam visi misinya keras dan religi. Kira-kira langkah-langkah apa saja sehingga ini akan terbentuk dari suatu kepribadian. Artinya daerah itu bisa berkembang kalau manusianya berkualitas, bermoral, kemudian religi, apalagi kita Bangka Selatan ini terkenal dengan kekayaan buminya. Demikian. Terima kasih Pak Rusladi. Memang tadi sebenarnya pas 2 menit tadi belum cukup sebenarnya. Nah, kita ini sama-sama tahu orang Habang nih garang, nuwe garang, makan lampa atau pedas. Nah, tapi di sini saya ingin meng-channelkan itu, kegarangan itu, kekerasan itu kepada suatu hal yang positif. Dengan kita memberikan bantuan beasiswa, dengan kita memberikan bantuan UMKM, dengan kita berikan pelajaran-pelajaran insentif kepada guru TA TPK yang lebih baik itu, maka dari segi religi dari masyarakat dan sifat karakter itu akan di-channelkan menjadi pembelajaran yang baik. Mereka akan kerja keras dan mereka akan banting tulang untuk meningkatkan ekonomi mereka sehingga semua nanti masyarakatnya itu semakin baik lagi. Nah, pada Miri? Jadi karakter itu terbentuk karena dari budaya. Nah, sekarang budaya kita banyak lembaga apa yang memang mengelola budaya. Kemudian ada lembaga-lembaga juga pemuda, lembaga-lembaga masyarakat. Nah, itu juga akan beri pembinaan, kita beri ini. Kemudian juga kepada anak-anak kita, mereka masih kecil. Nah, itu budaya di rumah tangga, bagaimana mereka nanti bertutur kata yang baik, berini yang baik seperti itu. Itu yang akan kita memberikan pembinaan, memberikan pelajaran mulai dari tingkat TK, mungkin dari FAUD seperti itu nanti ke depan akan menjadi perubahan kepada masyarakat kita ke depan, masa 20 tahun ke depan, 5 tahun ke depan masyarakat kita akan berubah karena mereka generasi penerus ke depan yang kita harapkan nanti untuk menjadi penerus generasi Bangka Selatan ini. Terima kasih. Ya, terima kasih. Kami ingin bertanya kepada paslon nomor 3. Ini masalah pemberdayaan masyarakat dalam hal budaya, bahwa budaya kita kalau dikaitkan dengan kegiatan atau aktivitas masyarakat kita ini banyak yang berkebun, kemudian nelayan, bertani, mungkin pariwisata sebagai tambahan ya. Nah, sejauh mana langkah-langkah yang akan dilakukan, terutama langkah-langkah konkret supaya para masyarakat kita ini yang berkebun, bertani dan nelayan ini akan lebih sejahtera ke depan. Terima kasih. Nomor 1. Bagaimana upaya kita meningkatkan pertanian, perikanan, perkebunan maupun pariwisata. Pertama, kita akan mengadakan bagaimana kita menstabilkan harga perkebunan. Sebagaimana kita ketahui, sebegitu banyak hutan kita sudah lepas ke para pengusaha. Artinya kita punya PR kepada masyarakat agar kiranya perkebunan bisa menjadi milik masyarakat kembali. Bagaimana langkahnya yang konkret?
Pertama, kita akan membantu bibit-bibit untuk para petani yang tidak mampu untuk memiliki bibit-bibit yang unggul. Meningkatkan, menstabilkan harga dengan menetapkan, karena kewenangan ada di bupati dan di gubernur, menetapkan harga terendah pertanian agar kiranya harga pertanian petani bisa menjadi stabil. Itu pertama. Pertanian, sawah contohnya, irigasi. Banyak lahan sawah yang ada di Bangka Selatan yang sangat potensial tapi tidak tersentuh bantuan. Sebagaimana Bapak ketahui, sebegitu banyak bantuan yang untuk menggunakan irigasi yang tidak bermanfaat. Artinya irigasinya kok gagal. Irigasi yang dibangun malah mengakibatkan sawah yang ditanam oleh petani menjadi banjir. Ketiga, perikanan. Perikanan, bagaimana kita membantu para nelayan mendapat bantuan untuk... Oke, cukup Ibu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Tadi sebelum masuk ke ruangan kami bertemu dengan Bapak Bupati dan Ibu. Kami berbisik Bu sedikit. Pak, kami tidak akan bertanya. Jadi kami akan membalas juga. Kami tidak akan pernah bertanya. Tapi kami yakin bahwa beliau bukan tidak ada pertanyaan, tapi mereka lebih menghargai kepada saya. Dan saya juga hal seperti itu. Dan saya yakin juga di tangan nomor urut 1, nomor urut 2, nomor urut 3, nomor 4, insya Allah Bangka Selatan akan maju Bu. Amin ya Rabbal Alamin. Kami pikir cukup. Baik, terima kasih Ibu Rina Tarol, Bapak Doni. Saya ingin sedikit mendalami tentang yang tadi sudah Bapak dan Ibu bicarakan. Jadi tentang bahwa masyarakat ini butuh bantuan untuk perkreditan dan bantuan langsung. Nah, seperti kita tahu, kita ini garis kemiskinan kita ini masih cukup rendah, yaitu 667.716. Nah, dengan hal ini, dengan mereka ingin mengembangkan suatu itu susah. Ada bantuan KUR, tapi KUR ini masih banyak terkendalanya, yaitu ada banyak masyarakat yang tidak bisa mendapatkan KUR karena permasalahan BI cek yang tidak baik. Bagaimana apabila Ibu dan Bapak menjadi nanti akhirnya orang-orang yang berkendala itu masih dapat bantuan. Terima kasih. Paslon nomor 2, sebagaimana diamanahkan oleh undang-undang. Artinya BUMN wajib mengeluarkan keuntungannya 4% dari keuntungannya untuk diperuntukkan kepentingan masyarakat. BUMN punya wadah namanya BUMN Peduli. 4% dari keuntungan mereka dipersiapkan untuk program PKBL dan CSR. PKBL itu bantuan kepada masyarakat kecil yang belum mendapatkan bantuan dari pemerintah. CSR juga begitu, diperuntukkan untuk kepentingan masyarakat, baik kesehatan, pendidikan, maupun keagamaan. 4% dari keuntungan mereka yang terdiri dari pertambangan, PT Timah, Pertamina, Pelindo, PLN, dan sebagainya, mereka sudah diperintahkan oleh undang-undang untuk menyisihkan keuntungannya untuk kepentingan masyarakat dengan nama BUMN Peduli. Terima kasih. Baik, sahabatku Bapak David dan idolaku sebenarnya Ibu Debbie. Bapak dan Ibu, saya ingin sedikit bertanya. Pak, kita ikan dulu ada TCOF. Ada TCOF ini tidak bisa dipungkiri ini sangat baik sekali. Tapi TCOF itu hanya sekali dalam setahun. Sementara masyarakat kita ini masih haus akan ajang seni segala macamnya itu. Tadi mungkin tidak sempat bilang tapi kami penasaran. Apa yang kegiatan-kegiatan seperti apa, bantuan-bantuan seperti apa untuk mengurangi kenakalan remaja di bidang seni yang bisa ditawarkan oleh paslon nomor 4 sehingga masyarakat Bangka Selatan ini akan semakin kreatif nantinya dan menjadi lebih kompetitif. Terima kasih. Terima kasih adikku. Saya juga mengidolakan adikku ini nih, Bang Adit. Jadi intinya begini, City on Fire kita akan kaji bagaimana acara City on Fire ini bisa tepat sasaran dan bisa mengena sesuai dengan kebutuhan masyarakat Bangka Selatan. Terkait peningkatan seni, kami pasangan berdoa nomor urut 4 akan berkomitmen membuat rumah milenial namanya, rumah kerja milenial. Nah, dari situ nanti aktivis-aktivis di bidang seni maupun di bidang olahraga, di bidang kerja akan kami beri pelatihan khusus di rumah kerja milenial nanti, sehingga ketika mereka
selesai kursus di rumah kerja milenial kami nanti, mereka dapat ditampung. Misalnya pemuda-pemuda milenial akan kami arahkan ke bisnis online shop. Bagaimana seluruh pedagang-pedagang kecil ini bisa berdagang secara online, karena sekarang ini adalah zaman teknologi. Maka pemimpin Bangka Selatan ke depan harus melek teknologi, sehingga apa yang dicita-citakan oleh pemuda-pemuda milenial dari Bangka Selatan dapat menghasilkan penghasilan yang lebih baik ke depan. Saya pikir begitu, Bung Adit. Mungkin Bu Wabub. Ya, saya menambahkan sedikit. Masyarakat Bangka Selatan kita, khususnya para pekerja seni, ya, mereka banyak berkeluh kesah. Artinya mereka menginginkan kita terus menggandeng mereka, mempromosikan mereka. Kita angkat anak-anak yang berproduk. Oke, cukup. Terima kasih. Jadi pasangan nomor urut 1. Pertama, bahwa Bangka Selatan baru tahun ini dari laporan keuangannya mendapat WTP, wajar tanpa pengecualian. Saya kira ini prestasi yang semuanya daerah menginginkan hal tersebut. Nah, kemudian saya bertanya, kiat-kiat apa? Karena kita harus pertahankan, jangan sampai kita turun artinya menjadi WDP seperti itu. Jadi mohon kiat-kiat apa yang akan saudara laksanakan untuk mempertahankan hal tersebut sehingga ke depan Bangka Selatan itu tetap WTP. Terima kasih. Terima kasih. Jadi untuk kiat-kiat untuk mempertahankan WTP di Bangka Selatan ini, Kabupaten Bangka Selatan khususnya, karena pada beberapa tahun yang lalu pernah terjadi mungkin disclaimer, ini setelah kita pelajari dan kita analisa itu terjadinya masalah pendataan aset. Artinya kita banyak terbengkalai masalah aset yang kadangkala ada kendaraan 2004, tapi itu masih ada biaya pemeliharaan sehingga terjadi pemborosan. Itu salah satunya. Jadi kita di sini ingin memperbaiki dengan sebaik mungkin, dengan semaksimal mungkin masalah aset, pendataan ulang. Karena ini banyak terjadi yang kadang-kadang kita tinggalkan dan kita abaikan. Oke, masih ada? Cukup. Terima kasih. Paslon nomor urut 4. Sebagaimana kita baca di media, ada statement bahwa kaum milenial tidak ada kontribusi untuk negara. Kami ingin tahu karena Bapak punya tagline muda, apa sikap Bapak atas statement itu? Itu pertama. Terus syarat penting pemerintahan itu adalah bebas KKN. Bagaimana sikap Bapak untuk mengatasi yang terjadi di Bangka Selatan dan atas statement itu? Terima kasih. Saya pikir soal KKN semua berkomitmen jangan sampai terjadi di negara Indonesia ini. Ya, langkah-langkahnya kami akan membuat penghasilan mereka jauh lebih baik. Jadi dari sisi ASN, perangkat desa, kades-kades, RT RW, guru ngaji, kami akan sejahterakan terlebih dahulu. Saya pikir dengan sejahteranya mereka, kita akan aman dari KKN di bumi Junjung Besau ini. Kemudian terkait milenial, tadi kan sudah saya jelaskan, Bu. Pasangan berdoa nomor urut 4 akan membuat rumah kerja milenial. Di dalam rumah kerja milenial tersebut, para pemuda-pemuda milenial akan kami kasih kursus sesuai dengan bidang masing-masing. Misal, ada yang tukang bengkel, kami beri pelatihan perbengkelan. Ada tukang bikin kue, kami bikin tukang kue. Ada tukang jahit, kami kursuskan tukang jahit. Agar apa? Ketika mereka sudah keluar. Baik, kawan-kawan, kita sudah melihat kandidat bertanya kepada kandidat lainnya. Cuma kita tidak bisa menampilkan secara utuh karena durasinya juga panjang dan kita juga sebenarnya sudah over ya acara ini. Sudah 1 jam lebih. Tapi dari beberapa pertanyaan dan jawaban tadi, kalau dari saya bisa meresume bahwa ada pertanyaan pertama terkait dengan kinerja pemerintahan. Ada yang menyinggung soal KKN. Penempatan pejabat yang menurut salah satu kandidat bertanya kepada kandidat lain tidak sesuai dengan tempatnya. Kemudian ada juga yang menyinggung soal
permasalahan bagaimana mengelola kelautan, yang kemudian dijawab tegas bahwa tidak ada kompromi dengan trawl dan kapal tambang ya. Tambang juga ada yang bertanya tentang bagaimana meningkatkan lagi-lagi UMKM. Dijawab kemudian dengan mengambil dana dari CSR dan PKBL dari perusahaan BUMN. Dari sebanyak pertanyaan dan jawaban dari kandidat ini, kesimpulannya apa sebenarnya, Pak Bambang bisa? Oke, baik. Ada 3 isu besar ya yang di review sama Bang Muri terkait masalah tata kelola pemerintahan, kemudian isu travel, dan yang ketiga itu mengenai UMKM. Nah, pertanyaan ini kan tidak bisa ditebak oleh para paslon kan, karena muncul tiba-tiba di dalam ruangan itu. Nah, mengenai isu tata kelola pemerintahan, isu ini selalu menggelayut. Isu ini selalu menggelayut di dalam setiap kontestasi. Nah, memang mengenai persoalan birokrasi, kemudian penempatan para birokrat itu, ini menjadi isu yang terus-menerus muncul di setiap kontestasi. Nah, tadi kami sampaikan memang di Bangka Selatan ini kan trennya tadi dalam hal penempatan pejabat ini kan masih goyang, kebanyakan kan masih di PLT kan, kemudian sering gonta-ganti. Nah, dan itu pun terpotret ketika di dalam debat kemarin dan ini dimunculkan. Ini menjadi pekerjaan rumah yang cukup menjadi perhatian nantinya bagi kepala daerah terpilih, karena di undang-undang ASN itu kan sudah diatur itu dalam hal proses penggantian, dalam hal proses evaluasi kinerja itu diatur sekian tahun. Itu yang pertama. Yang kedua mengenai isu travel yang lingkungan lah, isu lingkungan. Iya, isu lingkungan yang dijawab secara ceplas-ceplos oleh pasangan nomor urut 1. Jawabannya itu sangat teknis sekali dan karena tadi paslon 1 itu maju tanpa beban, jadi apa yang disampaikan pokoknya tidak dipikir-pikir, tumpah di dalam ruang debat itulah. Karena tadi maju tanpa beban itu. Nah, yang ketiga mengenai UMKM, memang tadi paslon nomor urut 3 lagi-lagi dia mengulas mengenai UMKM dan bagaimana dukungan yang dilakukan oleh BUMN untuk mensupport UMKM yang ada di Bangka Selatan. Nah, tadi disampaikan oleh Bang Ranto, memang dalam hal dukungan anggaran tidak cukup hanya melalui APBD saja, tetapi memang perlu kreativitas yang dilakukan oleh pasangan calon, inovasi yang dilakukan oleh pasangan calon untuk mencari suntikan dana yang tentunya bisa membantu kalau memang dari APBD itu terbatas, katakanlah itu. Demikian Bang Muri, komentar saya terhadap 3 pertanyaan yang satu lagi dijawab itu tadi. Yang terlewat sempat juga menyinggung soal budaya, budaya dan pariwisata. Sempat muncul juga Tobuali City on Fire, yang mungkin pandemi ini tidak muncul ya. Di zaman Pak Justiar kemarin Bupati kan sangat booming sekali Tobuali City on Fire. Kemudian soal karakter masyarakat Bangka Selatan yang keras dan religi itu ya sempat disinggung ya. Iya. Ini kan hal yang sensitif tapi kemudian dibawa ke ranah debat publik dan muncul bagaimana karakter Bangka Selatan yang keras. Mungkin orang di Babel juga sudah tahu ya, Bangka Selatan yang dekat pesisir keras. Tapi menurut saya Bangka Selatan juga enjoy aja, beberapa teman saya juga asik kan, nggak keras-keras amat. Tapi ini muncul, ini ada apa sebenarnya sampai itu? Pak Ranto bisa jawab. Oke, ya jadi saya masuk dari yang paling akhir disebutkan, karena ini saya kira sebuah komunikasi politik yang dijalankan oleh salah satu kandidat, si Aditya, itu yang blunder di masyarakat. Saya coba memahami secara filosofi, makna keras itu tidak seperti yang kita bayangkan. Tapi ini kan momennya politik. Keseleo sedikit sudah jadi gorengan-gorengan, bahan-bahan untuk mengkarantina perolehan suara kompetitor. Kan itu yang dilakukan oleh semua kandidat, termasuk kenapa Rina diserang di soal UMKM misalnya kan, dan seterusnya itu. Nah, kawan-kawan semua, keras ini memang saya kira ini akan
menjadi ladang subur bagi lawan politik Aditya, karena Aditya tidak akan mampu di waktu yang singkat ini untuk menormalisasi kenyataannya itu. Jadi nanti sentimen orang Habang marah misalnya kan itu kan akan dibuat itu nanti. Sempat diutarakan bahwa diarahkan yang tadi yang negatif ke oposisi. Iya, itu yang akan dia lakukan, tapi nggak bisa lagi. Ini kan waktunya sangat cepat ya. Nah, ini sebuah blunder politik ketika kita ingin menyampaikan gagasan. Seharusnya apa yang dilontarkan ketika pertanyaan itu muncul? Saya kira hal-hal yang berbau-bau kedaerahan, karakteristik personal itu, apalagi masyarakat umum, saya kira dihindari betul-betul ini. Tapi kan ini pertanyaan dari paslon 1 ya? Ya betul. Jadi itu kan pernah terjadi mungkin dia merespon soal pertambangan di laut mungkin. Atau kalau di Bangka Selatan itu karena dekat dengan seberang ya. Nah makanya Mur, jadi ketika muncul kalimat keras itu kan ditafsirkan banyak loh. Ini tapi saya menduga kenapa ini dimainkan oleh para kandidat itu karena ada masyarakat pesisir yang memang sangat dekat dengan pasangan Polri ini kan, nomor 1 ini, basis dia dari sana, dia juga aktivis lingkungan mungkin kan, sangat dekat, terus diresponlah oleh pemerintahan saat ini. Mungkin jawabannya ya ini sangat keras. Nah ini kemudian artinya kena ya ini pertanyaan ini kena. itu yang saya bilang. Serangannya ini memang tepat ke jantungnya kalau kena betul, maka saya bilang dalam waktu yang singkat ini dia tidak bisa menormalisasi lagi karakter keras yang terucap itu karena digoreng terus sama lawan politik. Nah ini kemudian sama saja kalau kita lihat isi pertanyaan dari kandidat-kandidat itu kan semuanya bukan menyatukan, tapi kan membuat fragmentasi, terpecah kan. Nah mestinya kan kita itu oke, ini kompetisi iya, tapi kan ada hal-hal yang harus dilakukan dengan sikap untuk menyatukan, bahasanya itu santun dan seterusnya. Nah ini yang belum terbaca oleh para politisi ini tadi dalam menyampaikan idenya bagus. Si Aditya itu ingin membuat hal yang positif misalnya kan, idenya bagus sekali, tapi saya kira itu perlu analisis yang lebih jauh lagi. Tapi saya ingin mengatakan di yang pertanyaan keras itu ini terjadi komunikasi politik yang blunder yang pernah dilakukan oleh salah satu kandidat. Nah lalu dari jawaban-jawaban semua yang ada, misalnya dari beberapa calon tadi, kalau saya lihat dari isi materi yang disampaikan dari visi misi itu, sebenarnya sudah ada yang sangat baru lah, inovasi itu sudah mulai terlihat. Misalnya ini ada saya catat nih, misalnya untuk pasangan nomor 2 itu misalnya si Aditya. Dia sudah berani menggagas, oke, ini soal kesehatan misalnya kan, pelayanan kesehatan yang maksimal misalnya. Kami ingin membuat ada posko 24 jam untuk menangani BPJS. Ini kan bagus sekali ini. Kalau kita lihat di inovasi produk politik yang ditawarkan. Ini kan tentu kebijakan ini kan. Nanti gimana tensinya saya kira mereka lebih paham dan seterusnya. Nah ini yang catatan saya nih. Juga nomor 3 punya hal yang inovasi juga, saya kira ini cukup kreatif di isi visi misi itu. Misalnya pasangan Ridho ini kemudian menawarkan ide segar tentang hutan hijau, karena memang Tobuali itu kalau kita masuk kotanya itu kan memang memang belum terlihat ya. Nah dia memang ke sana, lalu ada ruang terbuka untuk anak. Nah ini kan saya kira ide-ide yang bagus daripada bicara yang sudah pernah 10 tahun yang lalu sama kayak meningkatkan insentif itu betul, tapi maksud saya ada tawaran-tawaran apa yang bisa dimunculkan baru lagi. Nah yang nomor 4 tadi yang saya bilang mereka meningkatkan fasilitas, baju seragam sekolah dan seterusnya. Nah ini kan ide-ide yang cukup inovatif, tapi ini masih di lingkungan itu sendiri, Bang Muri dan Pak Bambang masih berada di lingkungan itu. Bagaimana keluarnya? Tadi pasangan nomor 2 itu Pak Aditya ingin menyampaikan bagaimana produk basal itu bisa keluar, bisa sampai ke end user di luar.
Bu Rina juga nanti ada supplier yang kita pemasaran. Nah, saya itu ke Bangka, ke Garut, ke Jogja itu nggak pernah ketemu terasi Bangka. Bangka Selatan itu terkenal banget, Pak. Kita mau ngomongin daerah lain, Pak, apalagi Lepar Kongo itu, itu saya ketagihan kalau dapat terasi di sana. Nah, kita nggak pernah dapet tuh, karena kita kalah dengan terasi Cilacap yang pakai penguat rasa. Yang biasa dipakai di Lamongan itu ya. Lamongan yang sasetan itu kan. Saya ke toko Bangka ada yang jual itu ternyata. Loh, ini gimana ini? Produk lokal malah nggak ada. Nggak ada produk kita itu. Di Mentok itu kalau mau cari terasi Tobuali itu harus nunggu, Pak. Jadi belum ada yang memang standby. Nah, Pemda, BUMD-nya mana? Fokus ke tambang terus kan, itu yang tambang, kalau enggak pertanian perkebunan, sektor yang unggulan di Bangka Selatan. Iya. Nah, tapi kan belum. Saya mau cari beras di Tobuali Bangka Batu, gimana caranya? Beras baru itu enak yang bisa. Ya, gimana caranya? Beras rias ya. Masih lebih mudah saya dapat beras dari seberang sana, Pak. Dari sana. Nah, jadi itu. Apa lagi tadi, Bang Mur? Ya, soal kebijakan publik KKN sempat disinggung juga. Nah, ini yang mereka itu cita-citanya bagus sekali, sangat indah, cuma aplikasi. Iya, aksinya apa? Jadi gini, ada nggak yang berani mengatakan bahwa 2020 saya jadi bupati, budgeting. Semua pos anggaran bisa Anda pantau, walaupun ada plus minus. Tapi kan ini bentuk yang konkret. Apa yang kesalahan terjadi di DKI Jakarta itu jadi perbaiki di sini, di Basel. Nah, mereka nggak ngomongin itu. Transparansi lelang proyek, lelang misalnya. Ini kalau bahasa-bahasa saya, ini nggak pernah dilakukan. Oke, dulu keluhannya sinyal. Sekarang nggak ada lagi keluhannya sinyal. SDM-nya mungkin belum mampu atau fasilitas sarana prasarana di sana yang. Nah, makanya itulah tugas mereka itu. Tahun pertama kami fokus untuk infrastruktur penguatan budgeting. Ya kan? Tahun kedua peningkatan SDM-nya. Tahun ketiga sudah dirasakan. Nah, mestinya itu yang belum tersampaikan oleh para kandidat kita. Oke, tambahan mungkin Bang Muri tadi mengenai fenomena-fenomena yang muncul di ruang debat publik itu, khususnya mengenai blunder politik, ini menjadi catatan bagi para paslon. Tentu ini harus dihindari. Ini harus dihindari karena masih ada tahapan kedua nanti ya. Karena kalau kita hitung mundur, pilkada ini tinggal 27 hari lagi. Dipotong masa tenang, artinya tinggal 23 hari lagi mereka menyapa calon pemilihnya. Artinya jangan sampai blunder politik itu muncul kembali yang tadinya pemilih sudah punya pilihan, tahu-taunya migrasi ke calon kepala daerah yang lain. Ini catatan saja. Itu Bang Muri. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak. Kemudian di segmen selanjutnya ada yang menarik ini dimunculkan oleh KPU yang mungkin berbeda dari debat publik sebelum-sebelumnya, Pilgub maupun di Bupati yang sudah berlangsung ya. Ada segmen tebak kata. Kalau kita lihat nanti kita lihat videonya, cuplikannya. Silakan. Segmen ke-6, segmen 6 ini adalah segmen tebak kata. Kata pertama, kamera. Foto. Kucing. Kesayangan. Kertas. Tulis. Ransel. Tas. Mobil. Kendaraan. Sayur. Masakan. Kota. Apa? Kota. Tempat tinggal. Durian. Enak. Wisata. Potensi. Bupati. Kepala daerah. APBD. Kurang. Bawaslu. KPU. Pilkada. Bupati. Simpang Rimba. Kecamatan. Anak gadis. Mobil. Mewah. Bini. Bini. 1. Manggis. Manis. Menang. Cukup. Kodi. Kerdil. Potensial. Cerita. Abadi. Radio. Di mana-mana. Pasangan. Setia. Koran. Apa? Koran. Berita. Ambulan. Penolong. Wartawan.
Peliput. PNS, Luar biasa. dokter, Penolong. kandidat, Beradab. nanas, Buah, Pemda, pemerintahan daerah, anggaran, uang, TPS, tempat pemungutan suara, Tobuali, kecamatan, bujangan, laki-laki, kapal, alat tangkap, nenek, orang tua, cempedak, buah, handphone. alat komunikasi. Oke, ya cukup. Ya itu tadi tebak kata yang baru di debat. Kayak dulu pernah nonton program Deddy Corbuzier Hitam Putih ya, langsung TikTok jawab cepat itu tanpa mikir lagi jawab. Di paslon nomor 4 di terakhir ya kita sempat agak tertawa lah sedikit ketika ditanya Bupati, ada kalau Pak Riza jawabnya kami satu kepala daerah, Devi kepala daerah. Nah ini walaupun ini tapi menarik lah, bisa kita lihat, artinya bisa mencairkan suasana. Betul. Lah harusnya dimunculkan di awal ya, tapi ya untuk mencairkan suasana pasca bertegang-tegang itu. Kemudian yang nomor 1 itu ketika ditanya Bini sempat ada jeda. Bini 1 kepikiran 1, pas pula nomor urut 1. Dan yang menjawab tuntas paslon nomor 3 tuntas, kemudian yang nomor 2 terakhir nggak terjawab ya. Kalau kita lihat yang terakhir nggak terjawab, ya itu ya yang baru lah. Pak Bambang bisa menanggapi hal baru ini. Ya, betul. Perlu nggak sih? Sebenarnya itu bagian dari ikhtiar yang dilakukan oleh KPU untuk mencairkan suasana, yang mana kita melihat dari segmen 1 sampai 6 ya, ini segmen 7 yang salah. Itu cukup tegang sekali karena dibutuhkan kemampuan untuk berpikir masing-masing kandidat untuk menjawab pertanyaan baik dari panelis maupun pertanyaan antar paslon. Nah, di ujung dimunculkan sesi tebak kata tadi. Tetapi sesi tebak kata itu bukan hanya persoalan mencairkan suasana juga, tetapi bagaimana kemampuan berpikir, kecepatan menjawab yang dilakukan oleh masing-masing kandidat. Nah, ini kan paket nih, pasangan calon kepala daerah dan calon wakil kepala daerah. Nah, tadi kan terbukti lewat tayangan yang ditampilkan tadi ada ketidaksamaan jawaban itu kan ini. Nah, itu sih komentar saya Bang Muri. Pak Ranto. Ya, jadi fenomena ini ya, semakin menegaskan dan meyakinkan pada saya bahwa tidak ada kekompakan antara calon bupati dan wakil bupati. Sampai hari ini tidak ada kekompakan. Nah ini ini proses sosial yang cukup panjang, misalnya kesepemahaman pemikiran, keharmonisan hubungan dan seterusnya itu. Nah, kenapa saya katakan ini adalah sebuah potret ketidakkompakan antara calon bupati dan wakil bupati? Mungkin pertemuannya ada yang dipaksakan gitu ya, daripada ada nyalon gitu, kepalang melangkah dan seterusnya lah. Jargon siapa itu? Ada ya. Dulu 2000 berapa? Jawarno. Ya, tapi begini Bang Mur, ini juga harusnya kita melihat pilkada itu bukan soal proses memenangkan kompetisi politik. Jadi kalau kita memahami marketing politik hanya sampai pada memenangkan, ya saya kira nggak ada manfaat apapun. Nah, oleh karena itu dalam teori politik marketing itu kan berkembang kemudian, yang termasuk dikembangkan oleh Denny Januar Ali itu atau Denny JE itu, dia merumuskan sebuah teori baru, misalnya politik itu adalah political legacy. Artinya apa? Kehormatan. Ketika Anda sudah terpilih, warisan apa yang akan dikenang dan dihormati oleh masyarakat di daerahnya itu. Jangan kayak Pak Yusdian nggak dianggap lagi misalnya kan. Ini bacaan saya Bang Muri dan Bang Bambang. Perasaan Pak Ranto aja. Iya, ya, perasaan aja. Karena saya terlalu melihat komunikasi dan ini. Iya. Ternyata setelah bupati itu menjabat, gubernur itu menjabat, nggak dianggap lagi. Karena memang fokus mereka itu memenangkan, bukan memenangkan kompetisi politik, bukan memenangkan hati masyarakat. Nah ini yang penting. Soekarno kita lihat political legacy-nya masih kuat, masih kita kenang sampai hari ini.
Apa yang Presiden Amerika itu berapa itu Washington dan macam-macam itu kan politik legasinya kuat, masih kita kenal. Sudah mati, sudah meninggal, berpuluh tahun masih hidup. Nah ini yang tidak dipikirkan oleh para kandidat. Mereka hanya fokus pada memenangkan. Jadi itu komentar terakhir saya, Bang Muri. Baik, mungkin sesi terakhir ya, kita putar lagi satu video. Ini adalah closing statement dari para kandidat yang menutup debat publik kemarin. Kita lihat saja. Segmen 7 merupakan segmen penutup. Bismillahirrahmanirrahim. Kami tidak mengenal tumpang tindih. Kami tidak kenal peraturan yang begal. Saya seorang nelayan, seorang masyarakat Bangka Selatan. Kami menolak semua bentuk troll. Kami menolak semua bentuk pertambangan yang tidak pro rakyat, pro nelayan. Masyarakat Bangka Selatan yang kami cintai, para petani, nelayan, adik-adik pemuda dan seluruh elemen masyarakat Bangka Selatan, izinkan kami untuk diberikan kesempatan memimpin serta mengawal Bangka Selatan ke arah yang lebih baik. Yakinlah, rumusan visi misi kami tawarkan merupakan implementasi dari bagaimana kami memahami, kami merasakan, dan kami mendengar serta mengambil solusi untuk kesejahteraan masyarakat Bangka Selatan yang lebih baik. Kami akan berkomitmen untuk memberikan peran pembangunan kepada seluruh elemen masyarakat melalui konsep pemberdayaan sebagai pendekatan pembangunan yang terukur dan humanis dengan segala kerendahan hati, hanya dengan dukungan dan doa restu yang tulus dari seluruh masyarakat Bangka Selatan untuk mewujudkan, menghantarkan kami, membawa Bangka Selatan ke arah. Cukup. Bismillahirrahmanirrahim. Para pendukung dan para penonton yang saya hormati, daerah ini benar-benar membutuhkan sosok pemimpin yang mampu menyatukan, mampu menggiring dan mengangkat derajat masyarakat, dan supaya bisa nanti akhirnya sejajar dengan daerah-daerah lainnya di Indonesia. Bahkan aiming kita adalah lebih tinggi lagi. Percepatan ini ditentukan oleh kemampuan daripada seorang pemimpin dan serta kemauan dari masyarakat setempat dengan tingkat partisipasi sebagai tolak ukurnya. Apalah artinya visi misi yang kami buat, yang kami tawarkan kalau misalnya tidak masuk dalam hati masyarakat Bangka Selatan secara keseluruhan. Untuk itu, pada tanggal 9 Desember nanti, apabila dipandang layak, pilih kami, pasangan beradab Adit Damiri nomor urut 2, untuk sama-sama kita mewujudkan Bangka Selatan yang produktif, inovatif, dan kompetitif. Panas-panas minum es sambil makan kue. Kalau Ika datang ke TPS, jangan lupa coblos nomor 2. Bunga putih, bunga melati, bunga dibungkus daun bedap. Kalau milih calon bupati, pilihlah calon yang beradab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam 2 jari. Saya Rina Tarol bersama Doni Indra ingin menyampaikan bahwa yang terpenting bukanlah debatnya, bukan pula tentang perbedaan pendapatnya, melainkan tentang masa depan kesejahteraan rakyat Bangka Selatan, tentang mendengarkan dan mencarikan solusi bagi persoalan-persoalan yang dihadapi oleh rakyat, tentang memahami, menyayangi masyarakat di Kabupaten Bangka ini, selayaknya seorang ibu, membangun tanpa beban, membangun Kabupaten Bangka Selatan ke depan tentu harus dimulai dengan niat yang baik dan hati yang bersih tanpa embel-embel. Kepentingan apapun selain kepentingan masyarakat Bangka Selatan sepenuhnya. Sebagai putra-putri Bangka Selatan, kita tentu merasakan itu. Dan niat yang baik, hati yang bersih, serta tanpa embel-embel kepentingan dimulai jika pemimpin Bangka Selatan ke depan tidak mempunyai kepentingan dan tidak mempunyai kaitan apapun dengan pemerintahan dan kebijakan yang diambil sebelumnya. Pemimpin Bangka Selatan ke depan harus tidak mempunyai beban politik. Tidak ada beban karena kebijakan itu juga. Tidak ada beban secara personal. Dengan demikian pemimpin Bangka Selatan ke depan akan dapat memandang
sesuatu termasuk dalam mengambil kebijakan, keputusan dilakukan secara murni, bersih, hanya semata-mata demi kemasyarakatan Bangka Selatan, kesejahteraan masyarakat Bangka Selatan. Jangan lupa, mari kita menuju Bangka Selatan yang baru. Pilih Rina dan Doni, coblos nomor 3. Yang terpenting adalah dari nomor 4, masyarakat ingin implementasi dan paslon berkomitmen menunaikan visi misinya. Insya Allah, jika kami terpilih, Riza Herdafi Debi Jamro nomor urut 4, kami siap menyatukan pemikiran, gagasan, harapan masyarakat Bangka Selatan, seluruh partai pengusung dan pendukung, harapan-harapan paslon lain dalam program-program prioritas untuk mewujudkan Bangka Selatan yang lebih baik. Dengan semangat gotong royong, jangan lupa kita selalu berdoa tanggal 9 Desember datang ke TPS. Pilihan tepat nomor 4, Alung Riza Debi. Dan kami siap melayani masyarakat dengan setulus hati dan dengan segala kerendahan hati kami. Mari kita seluruh masyarakat Bangka Selatan bersama-sama kita berdoa untuk mewujudkan masyarakat Bangka Selatan yang maju, yang sejahtera dan lebih baik. Dan pandangan boleh berbeda, tetapi kita tetap bersaudara. Ayam kampung dimasak lempah, dimakan kayak ketupat, menek basal maju dan sejahtera. Pilihlah kami nomor 4. Mari kita membuat ketupat untuk dihidang di hari raya. Pasangan berdoa pilihan tepat bersama Riza Herdapit dan Debi Jamro Amanah. Baik, Bapak-Bapak, sudah closing statement dari 4 kandidat. Apa respon Pak Ranto? Ya, jadi mereka itu ingin menenangkan, kandidat-kandidat itu ingin menenangkan batinnya saja itu. Menyampaikan unek-uneknya, harapan-harapannya, ya tolonglah pilih saya. Bahasa sederhananya kan kayak gitu. Bahasa sederhananya adalah tolonglah pilih kami. Di akhir ini ya? Yang dari puisi, pantun, dari narasi yang terakhir itu. Oke, kami akan pilih misalnya kata masyarakat. Tapi apa yang akan kami dapat? Nah, karena mereka sudah mulai dengan pantun, saya harus pakai pantun juga Bang Muri. Sekalian closing statement. Iya, sekalian closing statement dari saya. Lempah kuning alar keladi, burung serindit cicit mencuit, kepala pening semakin menjadi, duit melayang hati pun menjerit. Nah ini yang bisa selesaikan. Terima kasih Bang Muri. Ya, baik. Melihat secara keseluruhan debat tadi memang berjalan sangat datar, walaupun debat ini tidak memberi pengaruh yang cukup signifikan untuk meningkatkan elektabilitas, akan tetapi debat publik ini mesti dipersiapkan juga dengan baik. Itu yang pertama. Yang kedua, ada kandidat yang tampil di dalam debat publik pertama ini bahkan jarang sekali ngomong. Itu kita lihat dari awal sampai akhir, jarang sekali ngomong, dan ini menjadi catatan. Dan yang ketiga, saya meminjam kalimatnya Woodrow Wilson, Presiden Amerika Serikat dan juga Bapak Administrasi Publik, when politic end, administrative begin. Artinya ketika politik berakhir, maka administrasi dimulai. Artinya apa? Visi misi yang disampaikan dalam ruang debat publik tadi adalah visi misi yang nantinya akan dijalankan oleh pekerjaan-pekerjaan administratif secara teknokratik. Artinya memang memenangkan kompetisi, memenangkan kontestasi itu adalah pekerjaan yang tidak begitu sulit, tetapi yang paling sulit itu adalah bagaimana melaksanakan pekerjaan-pekerjaan administratif untuk pembangunan Bangka Selatan 5 tahun ke depan. Demikian Bang Muri. Ya. Baik, terima kasih Bapak-Bapak sudah hadir, Pak Bambang, Pak Ranto, kawan-kawan. Wow Bubble Speak Up. Itu tadi pembahasan kita yang cukup panjang dan malam ini menjadi rekor bagi Wow Bubble dalam menayangkan Wow Bubble Speak Up yang sampai 1 jam lebih, karena memang disuguhi juga dengan selingan cuplikan tayangan tadi. Mungkin sekian dulu dari saya, kita akan jumpa lagi di edisi-edisi berikutnya dengan tema-tema yang lebih segar lagi. Mohon maaf kalau ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.